Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Swastika Trinisista SPDH, guru mata pelajaran agama Hindu di SMA Negeri 11 Mataram. Di video kali ini akan menampilkan kegiatan PPL dalam kegiatan PPG dalam jabatan 2024 LPTK Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja. Perkenalkan, ini SMA Negeri 11 Mataram yang berada di Jalan Bung Hatta 2, Pecanggih, Mataram, NTB. Sekolah ini baru berdiri semenjak tahun 2019 dan masih tergolong sekolah baru. Meskipun begitu, kami keluarga besar SMA Negeri 11 Mataram masih tetap bersemangat untuk mencapai pembelajaran serta kesuksesan yang diinginkan. Om Swastiastu anak-anak. Om Swastiastu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, baik kalau begitu ya. Ibu senang kalau semua kalian dalam keadaan sehat hari ini. Ibu senang sekali pada siang hari ini bisa berjumpa lagi dengan kalian dalam pembelajaran agama Hindu. Semoga kalian tetap semangat meskipun ini hari sudah siang ya. Kita memulai pembelajaran hari ini. Untuk mengawalinya kita akan berdoa dulu agar pelajaran yang kalian terima hari ini bisa berhasil dengan baik. Ibu minta kepada Putu Intan tolong pimpin teman-temannya berdoa dulu Intan. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita mengucapkan mantram Dewi Saraswati. Mantram Dewi Saraswati mulai. Om Saraswati Namostubhyam Warade Kamarupini Siddhiram Karisyami Siddhirabhavantu me sadam. Om Sati Sati Sati. Sekarang Ibu absen dulu. Ni Putu Hening Intan Komala. Hadir Bu. Ni Wayan Nopita Ariantini. Hadir Bu. Sesuai dengan kurikulum kita ya, kurikulum Merdeka. Jadi sebelum memulai pembelajaran kita akan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila biar kita lebih mengenal 5 dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Ayo kita kalian bisa lihat teksnya di depan ya bagi yang belum hafal, bagi yang sudah hafal mari kita menyanyikan sama-sama. Kita mulai, Ibu hitung dari hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, karena ini hari sudah siang ya, pasti di antara kalian itu banyak yang sudah mengantuk nih ya, apalagi nih habis ini adalah jam-jam terakhir di saat kalian sudah mulai mengantuk. Untuk lebih bersemangat belajar, kita akan tepuk semangat agar kalian lebih bersemangat lagi dalam belajarnya. Ayo kita mulai. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semangat.
Sekarang kita akan lanjut ya membahas materi yang sudah Ibu kasih tahu minggu lalu. Apakah kalian semalam sudah belajar? Oke, baiklah kalau gitu anak-anak. Terima kasih ya. Rajin-rajin baca ya. Nah, ini materi yang akan kita bahas tentang ini. Coba kalian lihat ini. Kira-kira ini gambar apa? Profesi pekerjaan. Profesi atau pekerjaan. Jadi dalam agama Hindu kita juga mengenal profesi atau pekerjaan ya. Ada yang tahu enggak yang mengajarkan tentang profesi atau pekerjaan dalam agama Hindu itu apa? Materi apa? Catur warna. Oh ya, Novita benar ya. Jadi siang ini kita akan belajar tentang catur warna. Tujuan pembelajaran dari catur warna ini adalah yang pertama, siswa dapat menguraikan pengertian catur warna. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan bagian-bagian catur warna. Yang ketiga, siswa dapat mengonsepkan pengetahuan catur warna dalam konsep yang berbeda. Pengertian catur warna. Catur warna berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata catur dan warna. Kata catur itu berarti 4 dan catur berasal dari kata wer yang berarti pilihan. Jadi catur warna berarti 4 pilihan profesi ya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka catur warna adalah 4 pilihan bagi setiap orang terhadap profesi yang cocok untuk pribadinya masing-masing. Ini adalah yang pertama, bagian dari catur warna itu adalah Brahmana warna. Brahmana warna adalah individu atau golongan masyarakat yang berkecimpung dalam bidang kerohanian. Keberadaan golongan ini tidak berdasarkan atas keturunan, melainkan karena ia mendapatkan kepercayaan dan memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas sebagai rohaniawan dan ahli di bidang pengetahuan. Bagian catur warna yang kedua adalah apa? Ksatria warna. Ksatria warna adalah seorang atau sekelompok masyarakat yang memiliki keahlian di bidang memimpin bangsa dan negara. Keberadaan golongan ini tidak berdasarkan atas keturunan. Bisa juga terjadi karena ia memiliki kemampuan sebagai pemimpin atau orang yang diberi kepercayaan sebagai pemimpin. Nah, di sini ini Ibu contohkan foto polisi ya. Ini adalah kakak kelasmu yang angkatan pertama. Namanya Sang Gede Airlangga. Dia sekarang sudah tugas di Samapta Polda NTB. Ya, dia hebat. Ini dia karena rajin belajar, makanya keterima di kepolisian ya. Sekarang yang ketiga apa ini? Waisya warna. Waisya warna adalah seseorang atau sekelompok masyarakat yang memiliki profesi sebagai orang yang memiliki keahlian di bidang ekonomi atau dagang dan pertanian atau peternakan nih. Termasuk juga nelayan ya, dia termasuk di bagian waisya warna. Nah, kalau ada orang tuanya yang berdagang juga ini termasuk di waisya warna.
Golongan yang terakhir atau warna yang terakhir adalah sudra warna. Sudra warna memiliki arti bahwa kelompok masyarakat ini memiliki keahlian di bidang pelayanan atau mengabdi hanya dengan menggunakan tenaga ya. Ini termasuk kaum buruh yang melayani masyarakat. Kalau kita lihat dari asal-usul catur warna itu, di sini Brahmana warna dia diidentikan dengan mulut, Ksatria dengan lengan, Waisya dengan paha, Sudra dengan kaki. Jadi sama halnya seperti tubuh manusia. Keempat warna ini tidak akan berfungsi dengan baik apabila semuanya tidak lengkap. Sama seperti tubuh kita, tidak akan berfungsi dengan baik jika salah satunya tidak lengkap. Demikian juga misalnya ada kaum Brahmana, tapi tidak ada kaum Waisya yang menyediakan bahan pangan. Maka itu tidak akan roda perekonomian tidak akan bisa berjalan. Demikian juga kalau ada ksatria, tidak ada Brahmana yang memimpin upacara, maka tidak akan bisa juga berjalan dengan lancar segala upacara tersebut. Dalam masyarakat modern sudah ada pergeseran makna ya, dari yang dulunya dianggap sebagai catur kasta sekarang sudah mengalami perubahan makna. Catur warna masih menjadi konsep yang relevan dalam masyarakat Hindu modern, tetapi maknanya telah berkembang seiring berjalannya waktu. Dilihat dari segi kesetaraan, yang dulunya dianggap kasta sekarang menekankan kesetaraan dan hak asasi manusia. Dari kesempatan, semua golongan masyarakat berpeluang untuk menduduki keempat warna tersebut. Dari segi keberagaman, catur warna telah menjadi simbol keberagaman tugas dan peran dalam masyarakat modern. Nah, ini kalian bisa baca ya beberapa kritik terhadap catur warna yang zaman dulu. Dilihat dari perkembangannya ke zaman sekarang. Kalau dulu kaum Brahmana didominasi oleh hanya kaum bangsawan. Kalau sekarang kesatrianya, dulu kesatrianya terkenal kejam, Waisyanya terkenal dengan dieksploitasi, Sudranya dikenal dengan penindasan. Tapi zaman sekarang semua sudah mengalami perubahan. Nah, sekarang bisa kalian lihat ya bagan berikut ini. Nanti Ibu akan berikan kalian LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Ayo sekarang masing-masing kalian bagi kelompoknya sesuai dengan pembagian yang Ibu sudah tunjuk tadi ya. Nah, jadi kita sudah membentuk 3 kelompok berdasarkan hasil tes yang sudah Ibu berikan. Nah, ini kelompok pertama Ibu bagikan LKPD-nya, ini kelompok kedua, ini adalah kelompok ketiga. Ya sudah, sekarang kalian kerjakan, Ibu kasih waktu 30 menit untuk menyelesaikannya. Sekarang mulai kerjakan. Baiklah, karena
Sudah cukup waktunya untuk mengerjakan. Sekarang masing-masing kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil jawaban dari LKPD-nya. Ibu mulai dari kelompok 1, Novita. Catur warna adalah salah satu ajaran susila agama Hindu dengan tujuan untuk menciptakan pembagian tugas yang tepat berdasarkan guna dan karma. Guna dan karma yang dimaksud adalah D. Berdasarkan sifat-sifat dan perbuatan. Kelompok 2, Putu Intan, tolong dibacakan hasil jawabanmu. 2. Jika arta dan kama tidak sebagai tujuan utama namun sebagai pelengkap dalam hidupnya, jenjang seperti ini disebut dengan nama C. Wanaprastha asrama. Sekarang giliran kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Pengelompokan masyarakat menjadi 4 macam berdasarkan kualitas atau guna karmanya disebut C. Catur warna. Penjelasan Ibu berikan tadi, apakah ada yang masih belum jelas atau ingin bertanya? Saya mau nanya, Bu. Silakan, Novita. Saya yang bertanya, seorang petani itu kan bekerja, ada yang dikatakan juga pekerjaan petani itu sebagai buruh. Nah, itu bisa dikatakan sudra kah atau hanya waisya? Pertanyaan dari temanmu tadi cukup bagus. Ayo kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, kalau petani itu yang memiliki lahan tersebut, dia termasuk dari golongan waisya warna. Tapi kalau buruh yang bekerja di tempat itu atau yang bekerja di yang punya lahan itu, maka dia akan digolongkan menjadi sudra warna. Sudah jelas, Novita? Oh ya, Bu, sudah. Karena masing-masing kelompok sudah membacakan hasil diskusinya dan Ibu sudah menilai hasil diskusi kalian, Ibu lihat berdasarkan jawaban kalian serta berdasarkan keaktifan kalian di dalam kelompok. Bagi nilainya yang masih kurang, nanti akan ada remedial, ada tugas yang akan Ibu berikan kepada kalian untuk diberikan di rumah. Bagi yang sudah nilainya sudah mencapai ketuntasan, akan Ibu berikan pengayaan. Nanti tugas akan Ibu berikan sebelum kalian pulang sekolah dan dikumpulkan minggu depan. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang catur warna dalam konteks historis dan sosial. Nah, nanti di rumah kalian kerjakan tugasnya dengan baik dan kalian akan harus ya mempelajari materi yang akan kita pelajari minggu depan. Jadi dalam pembelajaran hari ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa dalam agama Hindu itu ada kita mengenal istilah catur warna yang merupakan 4 penggolongan masyarakat menurut profesi serta bakat atau keahliannya. Catur warna ini terdiri dari pertama Brahmana warna, kedua Satria warna, ketiga Waisya warna, dan keempat Sudra warna. Nah, dari pembelajaran kita hari ini apakah semua sudah paham? Ya, tadi Ibu lihat juga dari hasil LKPD-nya sudah baik ya. Karena materi kita hari ini sudah habis, maka kita bisa akhiri pertemuan pada hari ini. Pesan Ibu, nanti hati-hati kalian di jalan setelah berangkat pulang ya. Kita tutup pertemuan dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.